Oke. Dan ada satu ketika saya ditetangin sosok mbak saya bahwa saya suruh. Tadi ternyata Kilandak juga sempat ngomong bahwa sebelum mengkoleksi, merawat, menjaga keris-keris ini, Kilandak juga sempat bilang bahwa melakukan pengobatan spiritual. Jadi kreatif gua si Karen ini, dia selalu gatal-gatal setiap habis azan maghrib. Itu saya pernah terjadi setahun yang lalu, ada kayak gitu. Ada juga. Oke, kita berbicara mengenai keris nih. Tadi aku sempat, jadi sebelum kita mulai aku sempat ngobrol juga sama Kilandak, terus juga sempat melihat beberapa koleksinya. Walaupun ketika pas dikasih lihat agak-agak serem tadi megang, tapi ternyata nggak apa-apa juga gitu. Iya, itu tanda kutip sekarang karena sudah tak kenal maka tak sayang, nggak kenal tapi sudah membenci. Oh iya benar. Berarti tadi saya udah kenalan ya? Udah, kan maksudnya udah kenalan dengan ini di keris loh. Oh iya. Kan kita nggak kenal, cuman orang bilang itu jelek. Kan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal baru ganteng atau jelek. Nah ini ganteng semua. Iya, ya benar. Nah, jujur karena mungkin kalau misalnya kita ngomongin keris ya, bahwa aku dulu pernah belajar mengenai sejarah walaupun nilainya 2 gitu ya. Jadi keris-keris ini tuh yang saya pelajari itu adalah bahwa emang senjata tradisional Indonesia. Iya. Yang dipakai sama yang saya tahu ya, raja-raja pakai. Iya. Prajurit-prajurit juga banyak yang pakai. Iya. Panglima-panglima banyak yang pakai. Nah mungkin ada beberapa misalnya kayak senjata lain seperti pedang, tombak, panah. Itu kan senjata-senjata. Tapi keris ini tuh selalu ada. Istilahnya menurut saya pribadi ya, ini correct me if I wrong gitu ya. Kalau misalnya pesamurai, dia punya pedang yang panjang satu, sama satu lagi yang selalu dibawa. Ninja selalu punya perlengkapan ini, tapi ada satu senjata yang selalu dibawa. Nah menurut aku tuh keris itu tuh seperti senjata yang selalu nempel. Bagaimanapun keadaannya. Misalnya kita punya senjata utama lain nih. Entah pedang, entah tombak. Tapi ada satu senjata yang selalu ditaruh sini. Nah itu tuh keris yang selalu dipakai sama bangsawan-bangsawan ataupun orang-orang kita zaman dulu. Kayak gitu gak sih? Benar, karena itu tuh ID card ya. ID card? ID card. Keris itu tuh gak sembarangan. Seperti dapur Nogososro tuh di zaman dulu itu yang pegang hanya raja atau pangeran lah. Orang-orang dalam. Dan sampai sekarang pun itu berlanjut sebenarnya. Ya, walaupun setiap orang sekarang bisa memahari lah keris dapuran itu. Tapi belum tentu setelah dia ngoleksi keris itu baik buat dia. Oh belum tentu juga. Misalnya, aduh udah tahu nih tentang sejarahnya. Tadi apa? Keris Nogososro. Wah gue suka nih sama sejarahnya. Gue pengen koleksi gitu. Tapi ternyata ketika udah dapet gitu ya mungkin ada maharnya yang harus dibeli segala macam. Itu bisa nggak cocok? Bisa nggak cocok karena itu dapat reaksinya memilih. Apa kalau misalnya boleh tahu? Ya mungkin tadinya auranya itu enak, rumahnya jadi nggak enak karena memang nggak sesuai gitu. Sekarang gini, secara tuah ya, secara esoterik kan itu untuk memimpin, untuk melanggengkan kepemimpinan. Skalanya pun negara, Mas. Ya. Tahu sendiri itu. Dipakai orang yang berdagang, gimana? Nyambung nggak? Ya, kerisnya berontak pasti. Bukan, secara tuahnya itu kan untuk kewibawaan, untuk junjung derajat ya. Untuk orang itu melihat dia itu orang wibawa gimana kan. Oh ya nggak cocok kalau dipakai. Silakan kakak gitu kan nggak cocok ya. Gitu. Iya nggak cocok secara itunya. Logikanya juga nggak masuk. Jadi sebenarnya apa yang entah itu keris atau bukan ya, apa yang memang rezekinya kita harus match sama kita gitu ya. Iya. Kita dikasih jalan, dikasih pekerjaan apa, dikasih jalannya apa gitu kan. Iya, kayak saya pribadi secara Mas lihat, namanya Kilandak paling 60 tahun atau 50. Awalnya begitu, jujur. Maaf ya bro. Gak apa-apa. Pas dateng lah, anak muda. Gitu. Jadi kayak saya pribadi, saya nikmati pekerjaan apapun itu. Gitu. Dengan sekarang saya itu mengoleksi keris, saya juga ini Mas,
Kan kalau kita nggak lestariin siapa lagi? Kan sudah diakui UNESCO juga bahwa keris itu salah satu intinya apa ya namanya ya, saya lupa. Ya. Asli Indonesia lah pokoknya. Ini sudah diakui dunia lah. Diakui dunia asli Indonesia kan. Asli Indonesia Betul. keris itu. Jangan sampai ya kan. Nah, masa kita mau belajar keris kita harus ke luar negeri? Betul. Kalau bukan kita siapa lagi yang meneruskan? Oke, ngomongin tentang keris. Udah ada beberapa keris yang dibawa sama Kilandak ke studio Unseen kali ini. Aku udah sempet ngeliat tapi masih takjub sampai sekarang. Dan mungkin boleh kita kasih lihat kali ya Kilandak mau dari keris mana dulu. Oke, sebelum dibuka mungkin boleh dikasih lihat dulu. Oke, mungkin saya perlihatkan dulu di kamera ya. Ya. Yang ini. Yang ini, Ya. Oke. Ini kalau boleh tahu. Ini namanya warangka. Warangka itu apa? Warangka itu ya selongsongnya keris. Oh iya yang ini. melindungi Tutupnya atau ya? bajunya lah. Bajunya ya. Bajunya keris namanya warangka, ada pegangannya juga handle-nya. Ini dia. Ini keris apa? Keris dapuran Nogososro yang melegenda itu. Oh, Nogososro ini. Dibikin di zaman Panembahan Senopati atau Mataram Senopaten. Cuman dikasih Kinata Mas di zamannya Sultan Agung. Kinata Mas itu apa? Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada caranya Mas. Kita kasih hormat. Kinata Mas tuh ini. Ini menggunakan emas zaman dulu. Yang ini, yang kuning-kuning ini. Iya, kerisnya itu dibikin Wangi ya? Nah, karena banyak kan bahan meteor dan campuran. Kalau keris-keris zaman dulu itu dengan ya sampai 7 sampai 8 campuran, ada biji-biji intinya bahan-bahan besi. Besi, nikel, segala macam. Iya. Ada di bahan meteor itu. Dan untuk pamornya itu menggunakan meteor Mas, batu meteorit. Mas bayangin di zaman itu leluhur-leluhur kita nyairin meteor itu pakai apa? Api apa? Kita logika tuh. Pakai apa? Kembang api. Panasnya itu sampai meteor itu akan leleh di 17.000 kilojoule. Ya juga ya, pakai apa ya? Pakai apa di zaman dulu? Iya, walaupun pakai api pun panasnya gimana tuh? Di zaman itu loh. Belum ada pelindung baju Iya. untuk nahan panas. Ya juga ya. Kurang-kurang ya, berarti kan dibikin dengan sesuatu yang tidak bisa dipikir untuk sekarang itu nggak masuk tuh. Diteliti pun nggak akan masuk gitu. Bikin candi juga nggak masuk akal buat gue. Ya udah, di batu. katrolnya gimana tuh? Makanya Mbak, keajaiban dunia kan di zaman itu bikin candi Borobudur caranya gimana? Bikin katrolnya gimana? Oke, ini zamannya Panembahan Senopati, kemudian Di Kinata di zamannya Sultan Agung. Kinata itu dikasih emas. Iya, emas. Dan di sini juga ada tanda jasa ya. Gajah sama singa di sininya. Di belakangnya Gojo. Yang aja ya? Mas. Ini. Oh ini. Gajah, singa. Oh iya, di dalam sini ya. Gonjo namanya. Pegang aja Mas. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa man. Biar Mas paham. Kan orang kan tak kenal maka kata sayang kan. Iya. Oh ini nih. Gajah. Sini. Sama ada singa di sini. Oke. Wanginya enak banget ya. Ya karena batu meteor Mas. Meteornya namanya meteor iron. Bisa dikoreksi lah kalau salah. Tapi meteor iron. Selalu dibersihin, dirapihin. Ini Ya biar nggak korosi kan. betul. Karena dengan ya Mataram Panembahan Senopati sampai sekarang itu berapa tahun, berapa abad aja itu. Ini kalau taruh sini gimana ya biar bisa dikasih? Oke, biar dikasih lihat ya. Taruh sini coba. Oke, saya taruh aman. Tuh. Oh, gini posisi. Untuk looknya itu 1, 2, 3, 4. Ya kan. Ini kan look 1. Oh ini ya gitu ya. 3, 4, 5, look 11. Jadi gini, ngitungnya itu gini, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kali 2, tambah 1, 11. Itu metode saya sendiri. Oh gitu. Tapi kan bener ini keloknya itu 11. Kelok 11 ya. Iya.
Saat keris ini dibuat kan dengan tapa berata mas, si empu. Dengan mantra-mantra zaman dulu. Gitu. Jadi bukan semerta-merta bahwa kalau misalnya keris itu tuh energinya ada yang negatif. Nah kalau udah energi negatif itu udah gak bisa diapa-apain lagi, malah bikin gak enak. Tapi nggak gitu semuanya ya. Enggak. Jadi sekarang gini, Mas Padi seorang empu, saya seorang pembikin keris. Saya ingin jadi pemimpin. Pasti saya minta dapur Nogososro. Dan doa-doa simpunya, pamornya itu ya untuk kejayaan, untuk kepemimpinan kan pasti. Nyebut dapur tuh artinya apa tadi ya? Dapur itu ya ini, keris. Keris itu kan sama, ada dapurnya. Dapurnya itu kayak seninya ini. Oh itunya ada. Makanya Kan dengan 1000 sisik. Ini kan naga, raja naga, tapi dengan 1000 sisik. Lah 1000 sisik itu maksudnya itu menghalau 1000 bala mas. Gitu. Dan biasanya karena memang tadi belum saya pasang, biasanya di sini ada intannya. Di mulutnya. Karena manusia seorang pemimpin itu ya kan, yang dipegang apanya? Omongannya kan. Satu omongannya. Ya pasti omongannya dan kelakuannya kan. Iya. Jadi nogo kan notorogo. Iya. Iya kan, berarti raga kita ditata. Terus seorang pemimpin itu omongannya, jadi biar nggak semena-mena. Jadi kalau udah janji ya bener-bener gitu. Biasanya itu ada di sini di naganya itu ada moodnya. Kayak inten tadi yang satu. Oh itu ada kayak intannya gitu ya. Yang tadi satu ada, ntar kita liatin. Kayak gitu. Jadi ketika proses pembuatan keris zaman dahulu kala, walaupun nggak masuk akal ketika batu meteor itu bisa dibentuk ya, dileburkan terus dibentuk seperti ini, ya belum ketalar lah sampai sekarang gitu. Tapi ya memang udah ada hasilnya gitu. Dan diakui dunia. Dan kalau misalnya kita ngelihat beberapa keris ya dengan segala macam jenisnya, kayak tadi ada Nogososro, ada leler mengang, dan segala macamnya. Ada Nogorojo. Ada macam-macam berarti kan ya. Berarti setiap macamnya itu atau dapur macamnya itu ketika dibuat itu ada doa-doa tersendiri juga. Iya tersendiri, tergantung si pemiliknya. Kayak Mas Padi, semuanya ada dapur yang namanya dapur brojol. Legendnya dulu dapur brojol itu dipakai orang-orang dukun-dukun yang untuk melahirkan, biar brojol atau brojoli biar lancar. Nama dapurnya itu brojol. Brojol itu legendaris lah. Nama brojol, tilam upi, tilam sari itu legendaris. Jadi rata-rata doa-doa simpu itu ya disesuaikan dengan pamornya. Pamor itu seperti ini kan. Oh, jadi oke. Ini jadi belajar mengenai sejarah keris. Jadi keris itu ada tipenya. Nah, sesuai dengan tipe atau apa tadi nyebutnya? Pamor. Pamornya berarti ada doa-doa tersendiri yang akan dilantunkan atau disematkan di dalam keris ini. Iya. Gitu. Berarti semua senjata yang dibuat sama empu semuanya baik dong mestinya zaman dulu ya? Ya, tergantung juga sih. Ada juga yang gak baik? Kalau simpunya baik, yang mesen belum tentu. Iya juga ya. Bener juga, bener. Masa kita ngomong lah, yang legendaris kan keris empu gandring kan? Empu gandring. Lah, memang kalau bilang ke waktu Kenarok mau bikin keris empu gandring ngomongnya gimana? Iya. Dan akhirnya kisahnya gimana sampai sekarang? Malah keris itu untuk empu gandring sendiri. Kalau tau mau nggak mau, bener nggak? Nggak ada. Bener. Tergantung niatnya. Semuanya saya kan ngizin apalah senjata atau apa. Masa saya bilang untuk berbuat nggak baik, pasti untuk menjaga diri. Selanjutnya kan terserah Anda. Jadi balik lagi ke manusianya ya. Ya sama aja juga dapur keris, semua baik. Ya kan doa-doanya. Karena memang ini dibikin dengan cara yang sangat luar biasa dan spesial. Karena ada oknum-oknum juga bisa menggunakan ini untuk sebaliknya kan. Iya benar-benar. Tapi Kiladak, kita udah tahu nih tentang proses pembuatan keris ya. Iya. Nah tapi ada juga nih orang-orang yang berpikiran bahwa keris ini ada isinya. Dalam tanda kutip boleh
Kalau saya bilang keris itu di dalamnya itu ada doa-doa simpu. Dan dari besi-besi tersendiri itu konon ada tuahnya. Setiap besi itu ada tuahnya sendiri secara alami kan. Besi. Besi. Berarti kita ngomongin di bahan keris ini ya? Itu baru secara, ini kita masih membahas secara eksoterinya atau luarannya doang. Dari doa-doanya aja dibikin orang yang melelehkan batu meteor, nggak tahu gimana caranya kan. Pasti orang itu punya keilmuan dong. Iya. Dengan doa-doa, dan rata-rata mereka melakukan tapa dulu kan. Saat menempa besinya. Dan setelah itu dikoneksikan dengan tapa berata. Kalau saya bilang bukan di dalamnya ada jinnya, tapi bisa dikoneksikan. Kata-kata dikoneksikan itu bisa untuk memanggil. Jadi gini, kayak seumpamanya saya sudah dapat nomornya Mas Padi. Saya manggil nih, Mas Padi kesini dong. Datang nggak? Oke, saya datang ke situ. Sama aja dengan karena memang sesuatu yang tidak terlihat itu sudah dikoneksikan oleh si empu. Saat kita melakukan tata cara, sesuatu yang tidak terlihat itu datang nggak? Saat kita panggil. Karena sudah terkoneksi. Ini tuh kayak pemancar. Kalau saya bilang dikoneksikan. Gitu. Bukan di dalam sini, tapi kita bisa nyambat bahasanya. Itu menurut saya. Oh, begono. Karena memang saat saya menayu keris kan dengan kepekaan rasa saya nggak pakai ini, pakainya roso, gitu. Dan kepekaan roso kan itu sudah dilatih oleh leluhur kita dari zaman dulu kan. Kalau kita rasanya peka, pasti kita melakukan sesuatu itu dengan sesuatu yang baik lah menurut saya ya pribadi. Iya. Jadi bukan ada isinya, tapi memang ada pemancar yang bisa memanggil. Karena sudah dikoneksikan dengan ilmunya si empu atau ilmu orang-orang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan orang bisa nayu sendiri, bisa ngisi sendiri kan. Lah kalau sekarang. Nayu itu apa artinya? Nayu itu kita itu ingin tahu dalamannya si keris. Apa aja sih di situ? Apa aja sih tuahnya keris ini tuh? Caranya gimana itu? Caranya dengan kepekaan rasa. Saya pegang, kadang saya ngidung, terus saya seperti bertemu yang terkoneksi di keris ini, Mas. Mungkin itu pemiliknya, mungkin itu yang terkoneksi di sini Raja Jin atau apa yang terkoneksi ya. Ya, yang terkoneksi istilahnya nomor telepon siapa yang tertera di keris inilah di keris istilahnya. ini atau siapa yang dulu pernah megang ini, karena ada DNA-nya. Kan kita pegang. Oke. Ini udah pernah ditayu. Sudah pernah. Pemiliknya kalau boleh tahu? Pemiliknya itu namanya itu Raden Jatmika. Yang terkoneksi sangat kuat energinya. Oh, yang gitu. paling kuat. Kalau memang pemiliknya kayak Mas Padi nggak ada koneksi ya kita nggak bisa, karena dia nggak koneksikan energinya dia ke keris ini. Oh, jadi pemiliknya pun bisa memberikan energi bahwa nanti siapa yang menayu. Di zaman dulu. Di zaman sekarang di menayu. Di zaman sekarang namanya penayu. Orang yang bisa tahu itu. Biar bisa tahu. Kalau misalnya yang megang mungkin banyak. Mungkin ada beberapa kali. Orang yang megang mungkin ya keris itu. Ya bukan beberapa kali lagi. Masih banyak sih ya. Dan rata-rata keris sekarang itu tua secara esoterinya itu multifungsi. Karena sudah di ratusan tahun dipakai banyak orang. Kalau yang mana yang akhirnya kita tahu itu tergantung dari yang pernah pakai ini menaruh energi dia apa enggak. Iya betul. Itu menurut saya. Ini yang paling besar tadi Raden Jatmika namanya. Dari kerajaan? Kalau saya lihat itu dia itu dari pokoknya kota gede ya. Oh, Jogja? Iya, dia dari situ. Kalau kita ngomong dari kerajaan ini gak apa-apa. Gak apa-apa? Oke, itu dari dia seorang senopati. Oh. Betul sekali. Dan dia mendapatkan tanda jasa gajah singa. Bahkan dia seorang pahlawan waktu zaman itu. Perang. Gajah dan juga singa? Iya. Oke. Mungkin sih tadi orangnya datang. Jangan disebutkan lah. Pokoknya Raden Jatmika masalah. Tapi dari kerajaan mananya beliau tadi bilang jangan. Di sensor ya Karen? Mungkin ntar kan sampai sekarang kan masih ada kerajaannya. Takut nggak inilah nggak resep. Dia bilang gitu. Yang Siap. punya. Siap.
Dan untuk yang terkoneksi, ada salah satu penguasa dari Pelabuhan Ratu namanya Eyang Sosro Abinoyo. Dan yang dari Parangkusuma namanya Eyang Sosro Abinolo. 2 naga dalam satu bila ini. Abinolo, Abinoyo. 2 itu. Yang satu Parangkusumo, yang satu Pelabuhan Ratu. Yang terkoneksi ya? Yang terkoneksi. Dari bangsanya nggak kelihatan? Iya. Dan di sini tuh ada Wahyu Keprabon. Wahyu Keprabon itu wahyu seperti orang yang bisa memiliki keris Nogososro dan menyatu dengan keris ini tuh dan mendapatkan tuahnya. Itu orang-orang yang terpilih doang. Dan dia menjadi pemimpin tapi pemimpin yang tidak gila jabatan. Ya intinya pemimpin yang benar-benar pemimpin lah. Kalau untuk sekarang sih pemimpin itu bisa kita jadi kepala keluarga. Tapi kalau memang Nogososro, kalau mau jadi pemimpin punya keris Nogososro doang ya saya. Pemimpin rumah tangga maksudnya mau nikah. Karena ya lumayan kalau menurut saya itu panas ini. Mendapatkan keris ini tuh panas. Panas rupiahnya maksudnya. Kalau boleh tahu. Iya. Setiap keris ini kan pasti ada harga yang harus dibayarkan ya. Iya. Karena ini adalah punya nilai sejarah, nilai seni, budaya yang dilestarikan dan ya itu balik lagi. Batu meteor gimana cairinnya dibentuk keris. Itu salah satu nilai yang membuat keris ini tuh harganya lumayan ya bisa dikatakan gitu. Dan sejarahnya juga. Dan sejarahnya terutama. Boleh tahu nggak kisarannya berapa? Kalau untuk kalau saya bilang keris itu nggak ada harganya mas. Karena adanya semuanya Mas Padi sama saya. Mas Padi suka. Ya hanya berdua doang ini. Gak ada harganya kan. Gak ada kisarannya. Kan adanya kamu suka. Saya mau 1 M. Oke. Saya suka nih. Adanya kan kayak gitu. Gak ada kisaran harganya. Gak ada. Tinggal. Adanya personal doang. Lah sekarang suka. Keris ini. Oke saya mau jual 1 M semuanya. Ya kan. Ya oke, ya udah karena nggak ada kisaran harganya keris ini gitu. Adanya 2 orang itu aja mau gimana gitu. Lah semuanya saya mau jadi karena secara esoterik kan secara saya tahu itu kan ini memang sampai kelasnya itu kepala negara ya. Ya kalau nemunya kayak gitu ya 5M deh Pak. Kan gitu. Bisa, tapi boleh. Bisa diatur. Bisa diatur. Benar. Karena kalau di sini kan kita bicara tentang sugesti juga. Percaya atau enggak? Kalau nggak percaya udah nggak percaya mau gimana? Sekarang gini, orang yang tidak percaya tentang mistik diobatin mistik ya tetap aja dia nggak percaya. Terkecuali setelah pengobatan itu dia mengalami sesuatu mistik baru tuh rata-rata. Rata-rata begitu ya. Iya. Untungnya ketemu Gilandak. Makasih Ki. Oke, ini ada keris Nogososro. Kemudian ada keris apa lagi nih Ki? Kalau boleh tahu. Di sini ada keris brojol. Oh tadi yang disebut. Kok kecil? Iya, patrem. Jadi dulu yang pegang rata-rata itu perempuan. Boleh dikasih lihat ke kamera? Oke, ini namanya keris dapur brojol. Estimasi tangguhnya itu Majapahit. Dan pamornya itu buntel mayat. Hah? Pamornya buntel mayat. Buntel mayat tuh ngebuntel mayat? Lah lihat aja tuh. Membuntal. Kan. Seperti digelung gitu kayak gini. Set. Lihat tuh kan. Pamor miring. Oh gitu maksudnya. Iya. Ya keris ini tuh rata-rata orang itu tapi ini kecil banget Ki, kerisnya Ki. Karena kalau patrem atau keris kecil itu dulu ya yang pegang mungkin ratu atau mungkin permaisur. Bukan, ya orang-orang perempuan di dalam kerajaan lah. Perempuan dalam kerajaan. Bisa putri, bisa dayang ataupun apa, rata-rata mereka mempunyai keris kan. Di zaman dulu. Jadi patrem. Kalau saya bilang patrem panggonane tentrem. Kan yang pegang perempuan kan bikin tentram ya. Kan gitu. Bener Ki. Iyalah. Kalau kita namanya juga patrem, keris patrem ya. Panggonane tentrem. Kan yang pegang perempuan ini. Kalau bahasa Jawanya panggonane tentrem.
Manfaatnya apa nih kalau misalnya boleh tahu? Kalau untuk buntel mayat, Doa-doa di dalamnya. doa-doa di dalamnya ya keris ini tuh untuk membuntel atau melindungi lah. Melindungi kita biar rezeki yang sudah bisa kita dapatkan itu nggak gampang keluar, Mas. Ya, ini secara itunya dan juga bisa untuk melindungi lah gitu atau proteksi dari sesuatu yang tidak jahat. Yang tidak baik dari bangsa dunia lain. Dan ini juga bisa untuk sebaliknya. Kalau bisa untuk memproteksi ya bisa untuk menghancurkan proteksi itu. Tergantung orangnya, kan saya bilang. Ada lagi nih keris. Oke, boleh. Lumayan legend-legend di sini. Yang di bawah yang legend-legend nih. Kita sekalian sambil belajar tentang sejarah juga secara nggak langsung ya. Dan kalau ini namanya itu keris Nogorojo. Nogososro Nogorojo. Oh, mahkotanya lain kan? Tuh. Padahal sama-sama ada gijangnya. Angkat dikit. Oke. Tuh kan, ini lebih pendek, itu lebih gede. Iya. Yang membedakan cuma mahkotanya doang. Tapi ini yang buat dia lakukannya nggak terlalu banyak dan dia nggak terlalu. Kalau ini kan looknya 11 atau orang bilang sapu ginteng. Kalau ini look 5, Pandawa. Gitu. Ini juga sama. Udah 2 era ya. Ini emasnya. Kalau ini lebih ke era Surakarta ini. Surakarta. Udah setelah pisahnya itulah Mataram kan jadi 2 kan, Jakarta dan Surakarta. Kalau ini Surakarta tanggungnya. Looknya 5. Wangi enak ya. Iya. Wangi jujur di studio ini kerasa loh ini wanginya. Ya jujur saat saya mulai ngasih minyak ya, keris-keris ini tuh ada kedamaian, Mas. Dan secara spiritual saya itu semakin peka, semakin kayak di recharging tubuh saya secara spiritualnya. Dan keris-keris ini kalau kita manfaatkan untuk menolong orang ya insya Allah kita dapat pahala kan. Oke. Insya Allah lakukan yang untuk yang baik maksudnya. Iya betul. Tergantung siapa yang menggunakan lagi. Apalagi kalau misalnya dipakai yang baik, ya akan mendapatkan pahala. Iya kan saya bilang seperti senjata. Kita punya pisau, kalau kita kasih teman kita lagi marah ya kita bisa ditusuk. Tapi kalau kita kasih teman kita untuk motong ayam kan kita dapat ayamnya kan. Gitu. Betul, nah itu ya. Jadi jangan Gitu, sampai salah nih Mas guys Fadi. gitu. Jadi jangan, ya untuk generasi milenial, Mas Fadi lihat sendiri nih keris-keris yang wingit. Gimana rasanya? Apakah dari yang aneh atau merasakan yang gimana kan? Enggak sih, aku ngerasanya wow. Soalnya Lah ini kan bikinan Zaman- leluhur kita loh. itu dia. Karena gini, aku berapa kali ngeliat keris, jujur belum pernah ngeliat yang udah ada kinatanya satu, kemudian bahannya yang kayak gini. Iya. Jadi mungkin aku lihat kerisnya yang keris-keris zaman sekarang kali ya yang udah Ya mungkin zaman udah besi. bukan keris-keris yang kan ada dapur-dapur yang biasa. Oh, ada juga dapurnya kayak gitu. Ya banyak kan keris kan banyak banget. Yang dari besi ada gitu ya. Ya mungkin kalau yang dari besi mungkin sekarang kan. Maksudnya kalau zaman-zaman dulu kan menggunakan ya bahan-bahannya lihat sendiri. Ini Nogososro. Ini namanya Nogorojo. oke. Bedanya apa? Sama-sama naga nih. Bedanya di mahkotanya, dapurnya. Tapi ini untuk raja juga. Untuk raja kecil. Nogorojo. Ya untuk orang-orang yang ingin menjadi tuanya itu ya untuk orang-orang yang ingin menjadi pemimpin rata-rata. Oke, sebentar Ki. Ini kan berarti ketika zaman dulu banyak banget kerajaan dan banyak banget raja-raja di setiap kerajaan. Dan banyak banget yang menginginkan dirinya untuk bisa menjadi raja. Iya. Salah satu pengen banget punya keris, membuat ataupun memiliki. Cuman kan yang namanya empu dalam kan nggak sebanyak itu Mas, nggak sebanyak seperti yang benar-benar kompeten ya. Maksudnya keris empu zaman dulu kan sudah dipegang raja-raja gede. Semua Mas Fadi dari kerajaan mana ya. Semuanya negaranya Mas Fadi, kerajaan Mas Fadi sudah ditaklukkan. Mas Fadi tahu nih empu sakti. Ya disimpan raja-raja yang gede lah, kerajaan yang gede lah. Jadi empunya sebenarnya itu lagi aja. Ya iya rata-rata. Sampai keturunannya
Yang saya tahu Empu Supo itu punya anak juga Joko Supo di zaman Demak itu masih ada anaknya namanya Joko Supo. Dan itu empu-empu itu turun-temurun juga ya. Empu itu berarti yang membuat keris ya. Dan di zaman sekarang pun saya pernah ke Yogyakarta ke Empu Sungkowo Harun Projo masih keturunannya dari Empu Supo Mandrang itu. Masih ada sampai sekarang di Yogyakarta. Dan masih membuat keris. Masih. Nah, bahannya dulu adalah batu meteor. Sekarang mereka pakai bahan apa? Ya mungkin kita pakai nikel mungkin. Kan itu setahu saya nikel juga bisa untuk itu. Bahan pamor. Oh. Gitu. Oke, jadi setiap keris ini punya cerita masing-masing ya di eranya. Di eranya masing-masing. Saya taruh dulu. Ya. Saya ambil yang legend ya Mas ya. Siap. Ada lagi nih. Ini dapur ini tuh nggak begitu terkenal, cuman legend. Nggak begitu terkenal tapi legend. Oke. Nggak begitu terkenal tapi orang paham karena kengeriannya. Kengeriannya. Namanya aja dapurnya itu Lalar Mengeng. Lalar Mengeng. Iya. Lalar Mengeng tuh lalat. Laler yang mendengung gitu. Karena keris ini tuh, dapur keris ini tuh hanya dimiliki raja-raja zaman dulu gitu. Maksudnya yang punya itu harusnya raja gitu. Karena saat dapur Laler Mengeng itu dicabut harus ada yang dieksekusi. Ini serem nih. Makanya. Ini gak usah dicabut berarti kan? Gak apa-apa kan dulu. Bener juga. Ini Mas nih, tanggungnya itu Majapahit. Udah pamornya Raja Gendolo. Ya kan Majapahit ke sekarang berapa tahun Mas? Sudah korosi. Ini masih tajam loh ya, setipis itu. Sudah mengkarbon. Tuh, pamornya Raja Gendolo nih. Nih kasih lihat nih. Ini gak apa-apa saya pegang ya? Enggak apa-apa. Paling kalau panas sedikit kasih itu damkar panggil. Tuh, kayak ada orang yang itu kan. Raja Gendolo itu untuk proteksi Mas. Ini juga untuk proteksi ya. Dan dapuran itu terkenal di zaman Mataram Amangkurat dapuran ini. Amangkurat 1 itu terkenal. Ini Majapahit ini? Kalau ini Majapahit Mas. Ini sebenarnya bahan yang dipakai nggak jauh beda sama keris-keris yang lain ya? Iya, cuman kan karena umurnya yang bertahun-tahun kan. Jadi ini lebih tua daripada yang ini? Ya lebih tua ini. Ini ibarat kata buyut. Mbak Buyut ini. Oh. Majapahit ini. Lumayan ya? Iya. Dan untuk secara gaib ngomongin keris aja dari tadi. Wang. Karena memang yang ekstrim ini. Tapi energinya bukan energi yang menjahat. Ya, karena kalau energinya udah gak enak pasti akan di sini mual. Ini nggak cuman energi kayak ada energi weng kepala gitu. Kalau saya pribadi pengalamannya kalau energi jahat itu kayak di sini udah ditekan. Ya. Kalau aku langsung kalau yang udah ditekan itu berarti itu udah kuat banget. Ya, tahu sendiri. Oh iya, serangan ke situ beda ya. Kalau aku biasa prosesnya dari ini dulu perut. Enggak. Ya, terakhir tuh lagi nge-game Mobile Legend. Tahu-tahu tangan itu nggak bisa gerak. Saya jatuhin lah. Nggak bisa gerak, saya minta kasih saya air gitu, disiram aja gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya kalau sering ngobatin tuh gitu. Jadi serangannya di cover sama Cilandak? Bukan serangannya di cover, maksudnya saya ngobatin kan. Ya kan kita adu. Jahatin atau saya yang nolong, kan gitu. Bahasanya ya, yang kuat mana. Okay. Berarti beresiko juga dong ketika mengobati orang-orang itu? Ya resikonya nyawa Mas. Kalau saya kalah ya orangnya tambah parah, sayanya juga bisa parah. Kan gitu. Sekarang gini Mas Fadil lagi jahatin seumpamanya Mbak tadi. Terus saya ngobatin Mbak tadi. Marah gak Mas saya? Gak mau dia, yang nolongin pasti yang dihantemin dulu kan. Iya, ini siapa sih ganggu aja. Kurang ajar kan gitu. Oke, sebelum kita tutup. Karena kalau ngomongin keris ini kayaknya bisa sampai pagi Mas. Bisa sampai pagi ya. Jadi nanti kita ngobrol off air aja. Atau mungkin kalau misalnya kalian seneng gue ngebahas tentang keris. Karena mungkin keris masih banyak lagi. Karena gue denger
di rumah Kilandak, di rumah Mas Arief masih banyak banget keris yang mungkin bisa kita bahas. Iya. Jadi buat kalian yang memang pengen menarik nih tentang sejarah dan segala macam, mungkin bisa lebih in-depth lagi. Oke. Monggo ditulis di kolom komentar. Jadi nanti akan kita bahas sebelum ditutup. Kilandak berarti sekarang adalah menjalankan dua profesi Berbeda. yang berbeda. Ya sama yang sih. disuruh sama Mbah. Iya. Ya kan? Yang pertama mengobati, yang kedua mengurus keris. Kenapa mengurus keris? Kalau bukan kita siapa lagi, Mas? Tidak ada yang melestarikan. Iya, di sini tuh ya semuanya baik semua sih. Kalau nggak baik nggak mungkin lah. Saya lakukan. Kalau bukan kita siapa lagi yang mengurus ini? Apa kita mau melihat keris harus ke luar negeri dulu, semuanya ke Belanda atau ke mana? Ya itu yang sih yang bikin sedih ya kalau misalnya memang harus kayak gitu. Ya kan Mas sudah lihat sendiri keris-keris ini gimana rasanya? Ya. Apakah seperti Yang katanya. tanda kutip ding 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 gitu, atau sendiri? Ini keris-keris ininya legend, keris-keris di tangguh-tangguh legend kan. Yang saya bawa Nogososro, ya kan, Laler Mengang, Brojol Buntel Mayit, Nogorojo. Itu kan ya seorang kolektor kalau sudah mempunyai keris yang berdapur ini tuh kayak kepuasan gitu di situ. Oke, berarti Kilandak juga ada kepuasan tersendiri ya untuk mengurus atau mengkoleksi keris-keris ini. Karena saat saya mulai meminyaki itu seperti di charging, Mas. Gak ada capeknya. Oh. Kalau malam-malam nih yang saya lakuin. Ini ada waktu-waktu tertentu gak sih untuk? Ada, kalau ingin membooster secara power esoterinya ada. Ya Di tanggal-tanggal tertentu. Hari legend juga. Hari legend juga. Ya kayak tadi satu suro. Jumat Kliwon. Itu kan hari-hari legend. Kita sebagai orang Nusantara paham lah. Minyaknya itu ada minyak khusus? Ada pakai minyak. Tergantung setelah ditayu mau minyaknya cendana, melati keraton ataupun apa. Oh, dikasih tahu sama keris siapa yang ini apa? Ya kan esoterinya kan saya kayak Mas Padi ngobrol. Oh gitu ya. Ya mungkin ada sekian orang bilang hoak, ada yang mengiyakan, kan tergantung kan. Di dunia itu kan nggak ada yang, ya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka kan di dunia ini. Tapi kalau saya bilang ya monggo, kalau saya bilang kalau suka tentang eksoterinya, keindahannya, seninya ya monggo. Jangan tayu. Tapi kalau memang ingin memanfaatkan tuahnya, ya karena sudah tahu ya dirawat secara isoteri dan eksoterinya dirawat dua-duanya. Dua-duanya. Kalau enggak, jangan ditayu gitu. Saya selalu gitu ngomong apa adanya kan ya. Gitu. Sekarang kita udah kenal, semua saya Mas Padi kenal. Kita di mall, masa kita enggak Tegur Mas, sapa gitu. Itu ya udah tahu kan gitu, masa nggak tegur sapa? Gimana kabarnya bro kan gitu seenggaknya. Gitu Mas. Jadi saya sarankan yang memang suka tentang keseniannya atau eksoterinya, ya jangan masuk ke ranah esoterinya. Jadi kalau misalnya memang suka eksoterinya, ya udah eksoterinya aja. Ya dirawat bilahnya aja. Gitu. Jangan dipaksain. Tapi kalau misalnya memang pengen, ya berarti harus ada tata cara yang harus diikuti gitu. Iya, kalau memang mau gitu kan. Kalau memang nggak mau jangan kan di situ. Saya sarankan jangan ditayu gitu. Dirawat aja bilahnya. Karena kalau memang ingin merawat secara powernya kan pasti zaman dulu kan ada tata caranya. Ada tata caranya. Ya kan saya jelaskan zaman dulu itu dikasih ini, kasih ini. Setiap hari ini, nggak semua itu cuma kliwon. Kadang itu penyatuan antara si keris dan si pemiliknya awal dulu itu hari apa. Itu bisa dicari tahu juga ya. Ya namanya itu ya bisa dicari kan. Gitu Mas. Sekarang koleksi Kilandak di rumah ada berapa keris? Ya mungkin 150. 150 keris. Iya. Itu ada yang tadi ada yang dibilang dikasih dari pasien, ada yang memang dari ya dari ahli rawat lah.
Oh iya, Ali Rawat dari leluhurnya Kilandak juga ada. Ada itu legend, ada di Tegal kalau keris legendnya. Oh itu di Tegal. Di Tegal, saya taruh di rumah. Tapi ada yang beli juga atau ada yang? Ya rata-rata ya ada yang dikasih, ada yang beli lah. Kita sekarang kita ketemu kolektor, masa kita minta. Kan dia juga dapat dari orang lain juga Ali Rawat lah bahasa. Jangan beli. Ali Rawat. Ali Rawat. Walaupun di belakangnya ada angka yang ditulis angka. gitu. Iya. Gitu Mas Fadi. Untung saya nggak cocok ya ngelawat keris ya. Jangan. Ntar koleksinya di sini semua keris semua. Di studio. Enggak sih. Saran saya coba mulai satu lah. Dari satu itu. Iya. Jadi banyak nanti. Tapi sedikit sebelum kita sudahi Kilandak. Iya Mas Wadi. Aku kan nggak tahu nih ya, apa yang ada di sekitar dan segala macam ya, karena nggak bisa ngeliat juga. Pertanyaannya langsung aja, ada nggak yang nyantet saya? Kalau saya pribadi di depan banyak sampah Mas. Oh iya, itu emang tukang sampahnya kalau libur belum datang. Biasanya hari Senin sampai Jumat. Tapi kan sampahnya sampah yang saya lihat dengan rosok saya. Dengan rosok. Oh ini bukan bak sampah yang di depan ya? Bak sampahnya bersih. Hah? Ya, Bersih bak sampah? Iya, tanyain aja. Temennya Mas kan ada tuh. Banyak kan. Gitu aja. Ini gak bercanda. Saya lihat sampahnya itu pakai rosok saya. Kok banyak sampah di sini sih. Tapi untungnya di luar ya? Ya, alhamdulillah. Ya, yang Mas Padi rasakan gimana? Pikiran yang dipermainkan itu bukan sakit. Tapi pikiran Mas Padi untuk konsen. Susah. Jadi di santetnya itu jenisnya itu jenis mengacaukan pikiran. Banyak soalnya. Ntar sampai akal. lebaran nih. Oh iya benar. Habis lebaran kita ketemu lagi berarti ya? Oke. Oke, tepuk tangan buat Kilandak. Thank you so much. Oke. Sudah datang ke Ansin. Mungkin nanti kita akan, kalau misalnya tadi ya yang gue bilang, kalau misalnya kalian memang suka tentang sejarah-sejarah keris, mungkin untuk next episode-nya gue akan bahas sama Kilandak. Atau mungkin lebih ke spiritualnya, boleh kita akan bahas lagi, kita akan undang lagi Kilandak ya. Kilandak habis lebaran mungkin Oke, Siap, Mas, mantap. sorry. Mungkin bisa ditutup sama Kilandak aja deh. Oke. Takut salah salamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kenapa? Lampu mati ya? Baterainya habis. Oke, bentar. Tambah ini. Oke. Biar ganteng kita kelihatan. Melestarikan. Udah nikah Mas? Kilandak? Belum. Sama bro. Sama bro. Umur berapa sih? 33, mau ntar 8 Agustus. Nggak jauh beda, aku baru 34 kemarin. Saya 90 lahir. 89. Ya 1 tahun doang bedanya. Mantap.